Selamat malam adik-adik. Untuk pertemuan kali ini aku bakal ngejelasin tentang permintaan dan penawaran. Langsung aja, kita langsung masuk ke materinya. Oke. Permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, permintaan itu datangnya atau berasal dari pembeli. Jadi pembeli ini ingin membeli sejumlah barang atau jasa pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Selanjutnya, ada hukum permintaan. Hukum permintaan itu berbunyi ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaan barang tersebut akan menurun atau berbanding terbalik, tidak searah atau negatif. Jadi harga suatu barang itu berbanding terbalik dengan jumlah permintaannya. Kalau misalkan harga barangnya meningkat, maka jumlah permintaan yang ingin dibeli oleh pembeli atau jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli itu akan menurun karena harganya mahal dong. Jadi otomatis si pembeli ini nggak mungkin beli barang yang banyak. Nah, sementara kalau misalkan harganya turun, jumlah permintaan akan meningkat. Jumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli akan meningkat karena jumlah harganya turun. Ya, kita sebagai pembeli pasti pengen dong apa yang kita beli ini memiliki harga yang murah. Nah, selanjutnya ada kurva permintaan. Nah, di sini keterangannya, garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau quantity. Yang tidur ya, yang 10, 20, 30, 40, 50 itu adalah jumlah barang yang diminta. Sementara garis vertikal yang lurus yang 12.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000 itu merupakan yang garis yang menunjukkan harga barang atau price. Nah, di sini aku mau jelasin kalau misalkan harganya 12.000, permintaannya 10, sementara kalau harganya 11.000 permintaannya 20. Kalau harganya 10.000 permintaannya 30, kalau harganya 9.000 permintaannya 40, harganya 8.000 permintaannya 50. Jadi dapat disimpulkan dari kurva permintaan ini, kalau harganya semakin murah, barang yang diminta itu semakin banyak. Sementara kalau misalkan harganya semakin mahal, barang yang diminta itu semakin sedikit kan. Kayak yang aku bilang tadi, kurva permintaan itu hukumnya itu kayak berbanding terbalik antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, garis permintaan itu atau kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Karena semakin murahnya harga, maka semakin banyak permintaannya. Kayak yang udah aku jelasin tadi. Di sini ada kurva permintaan, penjelasan lebih lanjutnya. Harga dan permintaan memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Nah, itu ya, yaitu ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Kayak tadi kalau harganya 12.000, barang yang diminta 10, sementara ketika harganya 8.000, barang yang diminta 50. Jadi kalau misalkan harganya murah, barangnya itu banyak, sementara kalau misalkan harganya mahal, barang yang diminta itu sedikit. Pokoknya antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Jadi kurva permintaan itu memiliki slope negatif karena harga dengan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Dan sementara kurvanya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada harga barang dan jasa. Jika harga barang naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang, seperti hukum permintaan yang udah aku jelasin tadi. Terus ada selera masyarakat. Selera masyarakat yang selalu berubah sangat berpengaruh pada permintaan. Nah, masyarakat itu kan pasti punya selera yang berbeda-beda ya, nggak semua masyarakat mempunyai satu selera. Nah, terus ada pendapatan masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat akan mengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Kalau misalkan satu orang memiliki, misalkan ada orang A dan B, pasti pendapatan mereka itu berbeda dong. Kalau misalkan orang yang memiliki pendapatan lebih besar, otomatis mereka akan nyari barang-barang yang lebih mahal yang sesuai dengan pendapatannya mereka. Sementara kalau misalkan pendapatan orang yang pendapatannya kecil, otomatis mereka menyesuaikan dengan pendapatannya mereka. Nah, ada kualitas barang yang keempat. Semakin bagus kualitas suatu barang, maka permintaan atas barang tersebut juga akan mengalami peningkatan. Karena kan pasti sebagai pembeli kita milik barang-barang yang berkualitas bagus dong, yang sebanding dengan harga. Selanjutnya, ada harga barang lain. Permintaan akan suatu barang dan jasa akan turun ketika barang yang akan dibeli bisa digantikan dengan barang lain atau biasa disebut sebagai barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang pengganti ya, kayak misalkan payung dan jas hujan di musim hujan. Kalau misalkan harga payung lebih mahal dari harga jas hujan, otomatis orang-orang akan lebih beralih ke jas hujan dong, karena si jas hujan ini sebagai barang pengganti bisa dipakai juga ketika musim hujan, apalagi harganya lebih murah. Selanjutnya ada ramalan masa depan.
Jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa tersebut akan menjadi langka atau nantinya mengalami kenaikan harga. Kayak gini misalkan di masa pandemi Covid kayak gini kan, waktu itu banyak isu-isu misalkan barang-barang pokok akan naik atau barang-barang pokok akan langka. Itu pasti orang-orang akan berburu untuk ngebeli barang itu agar dia nggak kehabisan, dan sebagai produsen pasti produsen akan naikin harga dong, karena dia tahu kalau misalkan barang yang dijualnya itu sangat-sangat dibutuhkan, kayak masker yang tadinya bukan barang yang wajib kita punya ketika masa pandemi kayak gini jadi barang wajib yang harus dipunya, otomatis harga-harganya dinaikin karena orang-orang lagi butuh. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk suatu negara akan sangat berpengaruh pada jumlah permintaan barang dan jasa. Maksudnya kalau misalkan di Indonesia dengan di misalkan Amerika, jumlah penduduk di Indonesia lebih banyak, otomatis permintaan di Indonesia itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Amerika yang sedikit. Selanjutnya ada jenis-jenis permintaan. Nah, yang pertama ada permintaan menurut daya beli konsumen, dibagi menjadi 3. Ada permintaan efektif. Permintaan efektif itu permintaan yang didukung oleh daya beli. Di garis bawahi ya, permintaan yang didukung oleh daya beli. Contohnya, Ananda mau membeli suatu barang dan Ananda dapat membelinya. Jadi kalau misalkan kamu pengen beli sepeda, terus kamu udah mampu untuk ngebeli sepeda itu, berarti itu adalah permintaan yang didukung daya beli atau permintaan efektif. Selanjutnya ada permintaan potensial, permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum mampu melakukan pembelian. Dia udah mampu untuk ngebeli barangnya, tapi dia belum membeli barang itu. Jadi contohnya gini, Ananda mempunyai kemampuan untuk membeli sepatu basket. Misalkan aku punya kemampuan untuk membeli sepatu basket, aku udah bisa membeli sepatu basket, tetapi aku belum pengen untuk ngebeli sepatu basket tersebut. Jadi kita udah mampu tapi belum ngebeli sepatu itu aja. Terus kalau permintaan absolut, permintaan yang tidak didukung dengan daya beli. Contohnya, Ananda mempunyai keinginan untuk membeli sepeda, namun belum memiliki kemampuan atau uang untuk membeli sepeda tersebut. Jadi ini tuh baru keinginan kita aja, tapi kitanya ini belum mampu untuk ngebeli sepeda tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada permintaan menurut jumlah konsumennya. Ada permintaan individual, permintaan yang dilakukan oleh satu orang konsumen. Yang kedua ada permintaan pasar atau kolektif, kumpulan atau penjumlahan total dari permintaan individu-individu yang ada di pasar atau permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya, selain Desi, di pasar juga ada beberapa pembeli lain yang juga akan membeli jeruk. Jika permintaan Desi dan teman-temannya tersebut digabungkan, maka terbentuk permintaan pasar. Jadi permintaan pasar atau kolektif itu anggap aja sih kayak permintaan kelompok ya. Jadi nggak cuma dari satu individu, tapi dari sejumlah orang-orang. Nah, yang kedua ada penawaran. Penawaran itu adalah kesediaan produsen atau penjual untuk menawarkan barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Kalau penawaran itu berasalnya dari si penjual atau produsennya. Nah, kalau permintaan tadi kayak udah aku jelasin, itu datangnya dari si pembeli ya. Penawaran itu barang atau jasa yang ditawarkan oleh si penjual kepada si pembeli pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, hukum penawaran itu berbunyi ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawaran barang tersebut juga akan meningkat atau berbanding lurus, searah atau positif. Maksudnya gimana sih berbanding lurus, searah, positif? Kan kalau misalkan tadi permintaan harganya naik, barang yang diminta turun. Nah, kalau penawaran, kalau harganya semakin naik, barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Karena yang udah aku jelasin, dia itu datangnya dari penjual. Nah, kalau penjual pasti dia mikir bakalan untung gitu terus dong. Kalau misalkan harga naik, otomatis barang yang dia tawarkan itu juga harus banyak dong. Nah, selanjutnya kurva penawaran. Di sini keterangannya, garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau quantity. Sama aja kayak si permintaan tadi, cuman bedanya di pergerakan kurvanya. Nah, kalau garis vertikal merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau price. Yang 7.000, 6.000, 5.000, 4.000 itu harga barang. Yang 5, 10, 15, 20, 25 itu jumlah barang yang diminta. Oke, misalkan ini yang 3.000. Jumlah barang yang ditawarkan adalah 5. Lihat ya, 3.000 ini adalah angka terkecil. Si penjual nawarin barang 5. 4.000, jumlah barang yang ditawarkan 10.
Semakin meningkat dong, dari yang 3.000 yang ditawarkan cuma 5, 4.000 yang ditawarkan 10, 5.000 yang ditawarkan 15, 6.000 yang ditawarkan 20, 7.000 yang ditawarkan 25. Nah, ini yang dinamakan dengan berbanding lurus. Semakin harganya naik, maka barang yang ditawarkan semakin meningkat. Semakin harganya turun, barang yang ditawarkan semakin sedikit. Maka dari itu, kurva permintaan itu memiliki slope positif atau berbanding lurus antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sini penjelasannya, garis penawaran ditarik dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Karena semakin mahal harganya, maka semakin banyak penawarannya. Kayak gitu. Oke, di sini keterangan lebih lanjutnya. Harga dan penawaran memiliki hubungan berbanding lurus, yaitu ketika harga naik, maka penawaran akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran akan mengalami penurunan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan atau membuat sebuah produk. Ada harga. Harga barang memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan seperti dalam hukum penawaran, yaitu harga barang naik, maka penawaran akan naik. Jika harga barang turun, maka barang yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan. Selanjutnya teknologi. Teknologi yang tinggi memungkinkan produsen memproduksi barang dengan jumlah banyak, cepat, berkualitas, tetapi dengan biaya produksi yang relatif rendah. Yang terus selanjutnya ada faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi merupakan faktor yang dapat memengaruhi penawaran di luar faktor ekonomi seperti bencana alam. Contohnya, banjir bandang dapat menyebabkan gagal panen padi. Akibat gagal panen padi, penawaran beras akan mengalami penurunan. Terus selanjutnya ada prediksi produsen di masa depan. Jika suatu produsen memprediksi kenaikan harga beras bulan depan, maka produsen tersebut akan mengurangi stok penjualan beras. Dengan membatasi stok, produsen berharap akan mendapatkan keuntungan penjualan di bulan depan. Oke, segitu aja penjelasan aku tentang permintaan dan penawaran. Kalau misalkan ada yang belum dipahamin, silakan ditanyakan ya. Terima kasih.